Hai, jumpa lagi dengan si Box TV langsung aja pada alur cerita Reging. Ya guys, malam itu, Inspektur Chow Chobang bermimpi tentang kejadian 4 tahun silam. Pagi itu seperti biasa Chow berpamitan kepada istrinya untuk berangkat kerja. Beralih ke markas besar kepolisian Divisi Timur, Inspektur Yao datang dan menemui Inspektur Chow. Ia membawa perlengkapan bayi bekas anaknya dulu yang mungkin masih layak dipakai. Hari itu Yao memberikan briefing mengenai operasi yang akan dilakukan nanti malam jam 9. Targetnya adalah Wang Kun yang akan melakukan transaksi narkoba dengan geng Vietnam Chiang Mai. Tiba-tiba Chow mendapat telepon dari Inspektur Bao. Bao mengajak Chow dalam pertemuan saat itu yang dihadiri para petinggi kepolisian dan koleganya. Divisi Timur Inspektur Dai adalah pemimpin dari semua inspektur di wilayah itu. Dai meminta berkas laporan pemukulan putra Tuan Chen kepada Chow untuk diberikan kepadanya. Namun Chow menolak, malah ia bergegas pamit meninggalkan pertemuan itu. Malam itu operasi dijalankan dan dipimpin oleh Yao. Giliran Chow meminta perlengkapan di lapangan ternyata tidak ada izin dari atasan. Akhirnya dari divisi informasi Chow tahu lokasi operasinya. Baru saja geng Vietnam tiba di lokasi dari arah tak terduga mereka diserang gerombolan bertopeng. Satu persatu anggota geng itu dibunuhnya. Hingga gerombolan bertopeng itu bertemu Wang Kun. Ketua bertopeng itu menunjukkan pada Wang Kun kalau polisi sudah mengepung tempat itu. Wang Kun marah, belum sempat ia bertindak, gerombolan bertopeng itu lebih dulu menyerangnya. Terjadilah baku tembak dan perkelahian hingga akhirnya Wang Kun tewas dibunuh ketua bertopeng. Polisi bergerak cepat masuk menyerbu tempat itu, tetapi belum sempat masuk dalam rombongan polisi itu berhamburan terkena ledakan bom. Yao yang terjebak di dalam sendirian menjadi sasaran kekejaman gerombolan bertopeng dan akhirnya meninggal. Ketua gerombolan bertopeng itu ternyata Ahau, mantan anak didik Chow sewaktu aktif dinasti kepolisian. Chow merasa sangat kehilangan atas kematian Yao. Karena berkat dialah dirinya menjadi seperti sekarang ini. Chow pun melakukan penggerebekan besar-besaran di sejumlah wilayah yang dicurigai jalur distribusi narkoba di wilayah itu. Di tempat persembunyiannya, Ahau selalu berlatih fisik dan kala itu ia teringat awal mula kejadian waktu itu. Ahau dan Chow diminta membebaskan Tuan Hue yang sedang disandera oleh penculik. Para penculik melibatkan mafia narkoba Chola dan Wang Kun. Chola saat itu diawasi oleh Ahau sedang Chow targetnya adalah Wang Kun. Chola yang tak sadar sedang diawasi langsung disergap tim Ahau, akhirnya dibawa ke suatu tempat. Di sana Chola dihajar dan diinterogasi tim Ahau. Atas instruksi Inspektur Site Ujia malam itu Chola harus dipaksa mengatakan di mana ia menyekat Wan Huo. Ahau pun mencoba cara yang lebih ekstrem sampai akhirnya Chola pun mengaku di mana ia menyekap Tuan Huo. Chow terus memburu jaringan narkoba khususnya barang-barang dari Wang Kun. Hingga sampailah ia pada seorang target bernama Menggui. Keberadaan Menggui sudah diketahui, namun atasan dan mengeluarkan surat perintah. Tanpa surat perintah Chow beraksi sendiri di tempat. 咁多人一定會蝕本啦。十晒啊，收到。見到黃坤，佢準備出車。冇人打你啊！乜都唔肯講啊，俾多啲時間我啊。家長咩事我會明白。你加143號，快！ Tanpa surat perintah Chow beraksi sendiri di tempat Menggui. Chow menyandera tangan kanan Gui untuk mengantarkan bertemu bosnya. Setelah bertemu Gui, Chow meminta Gui mengatakan siapa pemasok barangnya. Namun Gui melawan, maka terjadilah perkelahian dan tembak-menembak antar keduanya. Tak lama berselang tim Chow dari kepolisian juga datang ke lokasi. Kini tinggallah perkelahian antara Gui dan Chow. Di saat Gui hendak diringkus, ia sempat membekap muka Chow dengan kantong plastik. Akibatnya Chow susah bernafas dan Gui langsung kabur secepatnya. Naas bagi Gui dari arah samping sebuah mobil melaju kencang dan menabraknya sangat keras. Gui pun tewas seketika itu juga. Akhirnya Chow pulang ke rumah untuk mengobati lukanya. Siang itu Chow bertemu Ahau di tempat pemakaman Biao. Anak buah Ahau terusik akan kedatangan Chow dan mencoba mengusirnya. Namun Ahau melarang dan mereka pun berbincang-bincang. Chow menceritakan kasusnya saat ini dan Ahau pun mendoakan secepatnya kasus itu cepat selesai. Di kantor Chow kembali dihantui peristiwa 4 tahun silam itu.
Di dalam persidangan kala itu, semua saksi termasuk dirinya memberatkan terdakwa Ahau dan teman-temannya. Chow mendapatkan laporan tentang mayat seorang wanita yang ditemukan di dermaga memakai jam tangan Wangkun. Dari CCTV hotel sebelum malam kejadian, si wanita memasuki hotel bersama laki-laki bernama Sa Gongsi. Chow pun bergegas mencari laki-laki bernama Gongsi tersebut.喂，好啦，探下佢啊嘛，一直都有嚟探你，不過你唔想見我咯。咩？阿彪哥都係好人嚟㗎。停手！喂，做咩啊？除咗死者何偉樂，另一疑犯打死人冇需要。請你冷靜啲。冇錯，我係曾經多次有嚴格嘅指引，兩者係冇直接關係。上帝宣誓，本人睇到有定冇？證人請如實作。Gongsi yang saat itu di dalam mobil bersama Ahwa tak menyadari sedang diintai polisi. Pada saat akan memindahkan mobil itulah baru ia sadar sedang dibuntuti oleh polisi. Ahwa curiga kenapa mereka diawasi polisi dan bertanya pada Gongsi. Gongsi hanya bisa berucap maaf, saat itulah Ahwa meloncat keluar mobil. Kejar-kejaran pun terjadi antara polisi dan kedua orang itu. Akhirnya Ahwa berhasil ditangkap sedang Gongsi masih bisa diselamatkan Ahau dan temannya. Ahau berusaha berpikir keras bagaimana langkah selanjutnya sedang temannya sibuk menghajar habis-habisan Gongsi. Ahau pun mengambil langkah tegas dengan membunuh Gongsi, ia menikam leher Gongsi sampai tewas. Di rumah Inspektur Site Uji dibekap dari belakang oleh anak buah Ahau. 咁我唔得，而家你撞到我啊！插佢翻。Sementara di kantor kepolisian sedang ada briefing rencana menangkap Ahau dan teman-temannya. Belum sempat Chow bergerak, tiba-tiba Ahau muncul di polisian dengan temannya. Mereka berdalih untuk membuat laporan tentang temannya Gongsi yang hilang entah kemana. Chow dan beberapa anggota kepolisian berusaha menginterogasi Ahau dan temannya, namun mereka tak menekan jawaban sama sekali. Beberapa saat kemudian mayat Gongsi diketemukan bersama sepucuk surat pengakuan. Chow sangat marah kepada Ahau, kenapa semua teman kepolisian ia bunuh. Chow berpesan kepada Ahau kalau memang mau membalas dendam itu harusnya langsung kepadanya. Masuklah Inspektur Bao dengan tergopoh-gopoh dan memberitahu Chow bahwa istrinya disandera di arena dansa bersama seorang laki-laki yang membawa bom. Chow tiba di arena dansa dan mendapati istrinya diborgol bersama Site Uji yang di lehernya dikalungi bom. Dari arah lain, Ahau mengatakan pada Chow jika ingin menyelamatkan istrinya harus membunuh Site Uji. Karena bom yang dipasangnya terhubung dengan nadinya, jika nadi Uji berhantu, maka bom pun akan berhenti berdetak. Chow berusaha memutus kabel bomnya. Karena waktu semakin habis, Inspektur polisi menyuruh penembak jitu menembak Uji. Tepat di tulang belakang Uji pun tertembak dan bom berhenti sesaat. Di detik terakhir beruntung Chow bisa menyelamatkan istrinya dari ledakan bom. Ahau menemui Ma Jaorong untuk melancarkan aksi berikutnya. Alangkah kecewanya Ahau mendengar Jaorong membatalkan kerjasamanya. Ahau pun menyerang Jaorong dan anak buahnya. Sekali lagi Ahau berhasil membunuh mereka semua dan mengambil persenjataan berat yang akan digunakan untuk operasinya nanti. Sementara Chow menghadapi penyidikan internal kepolisian. Di depan para penyidik, Chow mampu menyampaikan maksudnya dengan baik dan ingin segera menangkap pelakunya. Chow langsung ke tempat pembantaian Jaorong, di sana ia menemukan USB tentang rencana perampokan Bank Fortuna. Hari itu Ahau dan temannya menyamar sebagai pegawai catering. Bank Pusat saat itu mengadakan rapat paripurna dan dipimpin langsung Tuan Huo selaku direktur. Pertama teman Ahau berhasil melumpuhkan CCTV Bank Pusat itu. Ahau melumpuhkan pengawal Tuan Huo dan menyandaranya untuk membuka tempat penyimpanan uang. Keamanan tempat penyimpanan uang itu harus dibuka sidik jari dan pengenalan wajah. Setelah sampai di tempat penyimpanan dan membukanya, Ahau menembak Tuan Huo tepat di dahinya. Chow dan temannya menuju Bank Fortuna Pusat. Di tengah perjalanan mobil mereka berpapasan dengan mobil Ahau yang baru saja meninggalkan tempat itu.
Terjadilah kejar-kejaran mobil dan baku tembak antara keduanya karena mobil Ahau terjebak dan menabrak kerumunan mobil di jalan raya. Aksi selanjutnya yang terjadi tembak-menembak yang sangat seru. Anak buah Ahau berhasil menembak beberapa polisi. Demikian juga dengan polisi yang berhasil menewaskan anak buah Ahau satu persatu. Kini yang tersisa tinggal Chow dan Ahau yang berhadapan langsung. Keduanya berkelahi mengeluarkan kemampuan masing-masing. Sekian lama bertarung kelihatan mereka sama-sama tangguh. Sampai akhirnya Chow mampu mengunci dan mematahkan tangan Ahau. Saat itulah pasukan elit kepolisian datang dan mengarahkan bidikannya ke Ahau. Chow perlahan bangkit dan meninggalkan Ahau yang sekarat. Di saat terakhir, Ahau masih mencoba memprovokasi Chow, namun Chow tetap melangkah dan dalam hatinya kini semuanya telah berakhir. Tamat sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya guys. See you!